Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nama saya Dimas Mahyudin dari Fakultas Teknik Royal Kisaran, jurusan Sistem Komputer. Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan sederhana tentang flowchart. Nah, di sini sudah ada definisi dari flowchart. Flowchart atau bisa disebut dengan bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah-langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan juga kebutuhan non-teknis. Kemudian di sini ada simbol-simbol dari flowchart. Yang pertama yaitu flow direction symbol. Nah, di dalam flow direction symbol terdapat ada 4 simbol. Yang pertama yaitu arus atau flow. Ini berfungsi untuk menyatakan jakannya arus suatu proses. Dan yang kedua ada communication link. Ini berfungsi untuk menyatakan bahwa adanya transisi suatu data atau informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Yang ketiga ada konektor. Nah, di konektor ini berfungsi untuk menyatakan sambungan dari satu proses ke proses lainnya dalam halaman atau lembar yang sama. Dan yang keempat terdapat simbol offline konektor. Berfungsi untuk menyatakan sambungan dari suatu proses ke proses lainnya dalam halaman atau lembaran yang berbeda. Yang kedua ada processing symbol. Di processing symbol terdapat 7 simbol. Yang pertama yaitu proses, yang berfungsi sebagai sebuah pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi. Yang kedua ada simbol manual, yang berfungsi untuk menyatakan suatu tindakan atau proses yang tidak dilakukan oleh komputer atau manual. Yang ketiga ada decision. Ini berfungsi untuk menunjukkan suatu kondisi tertentu dengan dua kemungkinan, ya ataupun tidak. Dan yang keempat ada simbol predefinite process, yang berfungsi untuk menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal. Yang kelima terdapat simbol terminal. Ya, simbol ini berfungsi untuk menyatakan permulaan atau akhir suatu program. Dan yang keenam ada simbol offline storage. Berfungsi untuk menunjukkan bahwa data dalam simbol ini akan disimpan ke suatu media tertentu. Dan yang ketujuh ada manual input. Berfungsi untuk memasukkan data secara manual dengan menggunakan online keyword. Dan yang ketiga input dan output simbol. Di dalam input dan output simbol terdapat 3 bagian dari simbol. Yang pertama yaitu input atau output, yang berfungsi untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Dan yang kedua di sini terdapat disk storage, yang berfungsi untuk menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Yang ketiga di sini terdapat dokumen, yang berfungsi untuk menyetak dokumen. Di sini saya mengambil satu contoh flowchart pada pemesanan tiket di aplikasi TixID. Yang pertama kita menggunakan simbol terminal untuk membuat mulai ataupun awalan. Kemudian kita menggunakan simbol proses, yaitu pertama buka aplikasi dan kemudian memilih film. Dan setelah kita menemukan film yang akan kita tonton, kita memasukkan tiket yang akan kita pesan. Dan kemudian di sini ada pilihannya yaitu menggunakan decision. Kalaupun kita tidak jadi membeli, kita akan kembali ke menu memilih film. Jika kita melanjutkan ataupun kita jadi membeli tiket, kita masuk ke menu lakukan pembayaran. Setelah kita lakukan pembayaran, kita menerima barcode dari aplikasi dan kemudian kita tutup dengan selesai.
Demikian presentasi sederhana saya tentang flowchart. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.